Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ma 'alaina illa al balagul mubin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada video sebelumnya kita telah membicarakan mengenai orang-orang yang merupakan penghuni sakor. Ada 4 jenis orang penghuni sakor. Dalam kesempatan ini insyaallah kita akan membicarakan apa itu sakor, apa sifat sakor, bagaimana adab yang berlaku di sakor. Sebelum melanjutkan apa itu sakor dan sifat-sifat sakor, ada baiknya kita mengenal sedikit mengenai an-nar. Jadi sakor ini merupakan bagian dari an-nar. Apa itu an-nar? An-nar adalah darul bawar. Darul bawar artinya suatu ibarat tempat orang-orang yang malang, tempat orang-orang yang celaka, tempat orang-orang yang sial, tempat orang-orang yang sengsara. Mereka ini akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. An-nar ini atau Jahannam ini merupakan tempat yang mempunyai darkah. Darkah ini darokat ya, darokah. Kayak barokah ya, barokah itu darokah. Sama, barokah itu berkat, bertambah kebaikan. Tapi kalau ini darokah. Darokah ini gelap atau kegelapan. Dan sudah menjadi bahasa Inggris dark. Ya. Jadi mungkin asalnya dari darokah. Ya. Darokah ini bahasa Arab. Jadi bahasa Inggris dark. Ya. D-A-R-K ya. D-A-R-K ya. Dark. Asalnya darokah. Dal ro ka tamar butoh. Darokah. Jamaknya darokat. Sama dengan barokah, barokat. Ya. Nah, darokah ini gelap. Jadi an-nar ini mempunyai kegelapan. Jadi tempat orang-orang yang disiksa, tempat orang-orang yang malang, sengsara, celaka dan sial tadi itu. Yang mempunyai kegelapan karena dia mulai dari atas menuju sampai bawah. Ya. Jadi tempat-tempat an-nar ini tempat yang gelap, makin ke bawah makin gelap. Ya. Sampai paling bawah itu yang 7. Ada 7 tingkat, 7 darokah. Nah, kalau al-jannah darajat ya. Nah, kalau jannah darajat, dia naik ke atas. Kalau naik itu darajah, kalau ke bawah darokah. Ya. Ke bawah itu makin gelap ya, jadi darokah. Jadi ini an-nar ini mempunyai adab yang bersangatan, adab yang dahsyat ya. Paling ringan an-nar ini, paling ringan azabnya itu yang adalah yang paling atas, paling atas ya. Jadi paling atas itu dekat dengan permukaan ya. Nah, itu paling ringan azabnya. Dan dikatakan azab an-nar yang paling ringan itu kalau seseorang dipakaikan terompah. Terompah ini selipar, sendal atau selop ya. Selop ini panas gitu, membara. Tapi kalau dipakaikan, kakinya masuk dua-dua ke situ, kepalanya itu mendidih. Naudzubillah ya. Itu adab yang paling ringan tuh dari an-nar ya. Astagfirullah, naudzubillah ya.
banyak-banyaklah kita bertobat, banyak-banyak istighfar ya, supaya kesalahan-kesalahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tidak masuk ke dalam an-nar, diadab, naudzubillah ya. Kita kena api sedikit aja, api dunia ini udah melentung kulit ya, melepuh kulit itu udah sangat sakit. Apalagi ini adab paling ringan, dipakaikan sendal atau selipar, mendidih kepala itu ya, naudzubillah. Kemudian adab yang paling dahsyat itu yang paling bawah ya. Dan masing-masing darokah ini punya nama ya. Walikuli darokatin ismuha, dan bagi setiap darokah ini ada namanya masing-masing yang dikhususkan. Kalau kita lihat ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah Al-Hijr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa inna jahannama la mau'iduhum ajmain. Sesungguhnya jahanam itu sungguh benar-benar merupakan tempat yang dijanjikan untuk mereka semua ya. Mereka semua ini siapa? Kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, yang tidak pernah taubat sampai dia mati ya. Laha sab'atu ababin, bagi jahanam ini ada 7 pintu. Likuli babin minhum juz'un makasum, bagi setiap pintu itu dari jahanam nih ada bagian yang masing-masingnya ya, dibagi. Jadi ada 7 tingkatan ya. Yang paling rendah itu tempatnya orang-orang munafik ya, naudzubillah. Allah telah berfirman dalam surat An-Nisa nomor 145, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Jadi dark ini bahasa Al-Quran ya, ad-darki. Innal munafikina, sesungguhnya orang-orang munafik ya, fid darkil asfal, pada darokah yang paling bawah. Pada dark, jadi bahasa Inggris, dark, gelap. Sama ya, bahasa Inggris kan D-A-R-K. D-A-R-K ya. D-A-R-K ya, dark. Bahasa Arabnya dal ro kaf, dark, ad-darki, fid darkil asfal. Orang-orang munafik ini ada pada tingkatan paling bawah, darkah paling bawah ya, dark paling bawah, kegelapan yang paling bawah, minan nar, dari an-nar. Jadi paling bawah itu tempatnya orang-orang munafik ya, naudzubillah. Begitu dahsyatnya adab bagi orang-orang munafik ya, naudzubillah. Jadi nama-nama jahanam ini sama dengan nama-nama al-jannah ada dalam Al-Quran ya. Semua yang bagi tahu itu Allah. Allah yang memberitahu apa itu nama-nama jahanam ya. Kalau kita buka kitab Aqidatul Mu'min ya, kitab Aqidatul Mu'min ini dikarang oleh seorang ulama dari Aljazair ya. Dikatakan namanya ada 7 ya. Yang pertama itu adalah nar jahannam, namanya jahannam, nar jahannam. Yang kedua ladho. Yang ketiga al-khutamah. Wa ma adraka mal khutamah, apa itu khutamah? Nah, kan ada dalam Al-Qur'an ya. Kemudian asair ya, asair. Kemudian sakor. Nah, ini sakor ya. Sakor, kemudian al-jahim, jahim. Yang ketujuh al-hawiyah. Wa ma adraka mal hiyah, narun hamiyah ya. Ini 7 darkah, 7 darokat dari an-nar ya. Yang pertama jahanam, kedua ladho, ketiga hutomah, keempat sair, kelima sakor, keenam jahim, ketujuh al-hawiyah ya. Tapi dalam tafsir Ar-Razi, Ibnu Abbas mengatakan sakor ini adalah darkah yang keenam. Wallahu a'lam. Adabnya ini sangat menyakitkan ya. Kemudian kita bahas apa itu sakor. Wa ma adraka ma sakor. Tahukah kamu apa itu sakor ya? Sakor ini tempat orang-orang yang
sudah kita sebutkan ada empat jenis orang penghuni Sakor ya. Mereka ini dimasukkan ke dalam Sakor. Yauma yushabuna finnar ala wujuhim duku masa Sakor, kata Allah ya. Allah berfirman dalam surah Al-Qamar nomor 48 ya. Yauma yushabuna, semasa mereka diseret di dalam annar. Jadi pada hari mereka ini diseret nih di dalam annar. Bagaimana nyeretnya? Apakah diseret tarik tangan gitu? Bukan. Yang ditarik itu kaki mereka, ditarik mukanya itu ke lantai annar ya, ke lantai Sakor. Jadi yauma yusabuna finar ala wujuhihim. Jadi semasa hari mereka diseret dalam mana itu di atas muka mereka. Jadi muka mereka itu ke lantai annar, naudzubillah ya. Bayangkan ini annar, bukan lantai biasa. Kalau di dunia mungkin masih bisa gitu ya ditahan. Tapi kalau di annar langsung terkelupas itu muka itu ya. Supaya apa? Duku masa Sakor. Rasakanlah ini ya, kobaran api Sakor nih. Naudzubillah. Jadi Sakor ini api yang menyala-nyala. Kemudian kita lihat lagi dalam surat Al-Mudaththir. Sauslihi Sakor, disebabkan dosa-dosa maksiat mereka ini, kekufuran mereka ini, aku akan masukkan, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ini ke dalam Sakor. Ini surat Al-Mudaththir ya. Surat ke-74 nomor 26. Mulai nomor 26 sampai 30 ya. Jadi dimasukkan mereka ini ke dalam Sakor dan memanggangnya ya, dipanggang mereka di Sakor. Wama adraka ma Sakor. Tahukah kamu apa itu Sakor? Bagaimana kedahsyatan Sakor itu? Ya. La tubaki wala tadar. La tubaki wala tadar. Api yang membakar mangsanya, ya. Api yang membakar orang-orang yang diajab di dalamnya dengan tidak meninggalkan sisa. La tubaki, tak ada sisa ya. Dan tidak membiarkannya binasa terus ya. Wala tadar, dan tidak membiarkannya binasa terus ya. Kemudian lagi lawahatul lil bashar ya. Ia terus menerus membakar kulit manusia. Alaiha tis'ata asyar. Yang Sakor ini dijaga oleh pengawal dan penjaga itu ada 19 malaikat ya. Naudzubillah. Malaikat ini kalau penjaga annar nih kasar-kasar ya. Dia tidak pernah melawan perintah. Kata Allah, siksa-siksa ya. Sampai nanti ada perintah yang lain. Jadi kalau disuruh siksa terus. Sampai nanti ada perintah lain ya. Naudzubillah. Mari kita lihat satu persatu ini ya. Sauslihi Sakor. Kata Allah, aku akan masukkan mereka ke dalam Sakor. Supaya apa? Supaya mereka merasakan panasnya api Sakor itu ya. Disebut Sakor ini diambil dari perkataan Sakoratu Syams. Matahari telah membakarnya ya. Jadi membakar matahari aja sudah sangat panas. Ini Sakor lebih lagi dari api matahari ya. Matahari itu akan membakarnya. Begitu juga Sakor. Sakornya akan membakarnya ya. Membakar wajahnya, membakar kulitnya ya. Jadi menghanguskan dan menyakitkan apabila panas sekali dan mengubah warnanya. Itu Sakor ya. Jadi api yang sangat panas, menyakitkan dan menghanguskan, sekali kena langsung habis tuh. Habis sampai tulang-tulang ya. Wama adraka ma Sakor la tubaki wama adraka ma Sakor. Ini pertanyaan yang menunjukkan kedahsyatannya ya. Apa itu Sakor? La tubaki wala tadar. Ia membakar mangsanya dengan tidak meninggalkan sisa ya. La tatukulah lahum azman. Yang tidak meninggalkan bagi orang yang disiksa dalamnya itu tulangnya pun habis terbakar ya.
wala lahman wala daman illa ahraqathu. Jadi begitu dia masuk ke dalam sakor tuh, dibakar sama api itu, habis semua tuh. Mulai dari kulit, daging, tulang, darah, habis semua terbakar. Begitu habis, wala tadar, dan tidak dibiarkan habis, dijadikan lagi, dihidupkan lagi ya. Dihidupkan lagi dia. Jadi begitu seterusnya ya. La tubqi wala tadar, la tubqi wala tadar. La tubqi minum syai'a. Begitu mereka dibakar, tak ada sisa sedikit pun. Tulang habis, rambut habis, kulit habis, daging habis, darah habis, semua habis. Begitu habis, kembali lagi hidup ya. Dikembalikan lagi itu mayu aduna khalqan jadida. Kemudian dibalikkan lagi, hidupkan lagi menjadi yang baru lagi ya. Baru lagi, dibakar lagi, habis, baru lagi dibakar. Supaya apa? Supaya duku ya, supaya mereka merasakan sangatnya panasnya, dahsyatnya api sakor itu. Jadi begitu seterusnya, masuk, dibakar, habis semua, hidup lagi, baru lagi, dibakar lagi, terus begitu ya. Jadi tidak hidup, tidak mati ya. Masuk dia hidup, boom, habis semua. Tulang habis, daging habis, kulit habis, rambut habis, darah habis, semua habis. Begitu habis, muncul lagi baru, dihidupkan lagi dia jadi malu yang baru hidup. Dibakar lagi ya. Jadi kata Mujahid ya, kata Mujahid, la tubqi man fiha hayyan. Orang yang dimasukkan ke dalam tidak kekal dia hidup, tapi begitu dia mati, dia juga tidak dibiarkan mati. Jadi tidak hidup, tidak mati, supaya merasakan adab. Ya, begitu masuk hidup, kebakar, habis, gak mati lagi, belum mati lagi, dihidupkan lagi. Ya, begitu seterusnya ya, dibakar. Kemudian lagi selanjutnya ya, ayat selanjutnya adalah lawahatul lil bashar ya. Ia terus menerus membakar kulit manusia ya. Ini spesial ya, spesial. Kenapa kulit aja saya disebutkan di sini ya? Kenapa enggak tulang? Kenapa enggak daging? Sampai menusuk tulang gitu sakitnya. Kenapa enggak tulang? Kenapa enggak daging? Kenapa enggak darah? Ya, atau kenapa enggak wajah? Kulit di sini disebut. Lawahatul lil bashar, yang membakar terus menerus kulit nih. Ada apa di kulit nih ya? Jadi disebutkan di sini lawahatul lil bashar ya. Akan membakar kulit-kulit manusia yang penghuni sakor ini terus menerus. Dikatakan oleh Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas mengatakan akan membakar kulit mereka ini dari jarak 500 tahun. Masya Allah ya. Begitu jauhnya dari perjalanan 500 tahun, tapi bisa membakar ya. Naudzubillah ya. Jadi bashar ini bukan manusia tapi kulit yang lebih sepakat ulama-ulama tafsir ini mengatakan lawahatul bashar ini yang dibakar ada kulit manusia ya, kulit manusia penghuni sakor akan dibakar oleh api sakor terus menerus ya. Jadi bayangkan kayak kalau kita ini di mana di dunia ini ada orang dibakar dengan api, kayak api untuk welding tuh ya, untuk ngelas. Nah itu kan panas tuh, biru apinya kan, kadang-kadang nggak berwarna, seperti itu bunyinya ya. Nah dibakar seperti itu. Ini lebih dari itu ya, lebih lagi, sangat dahsyat. Kena aja langsung habis, hilang. Nah itu dibakar kulit tuh nggak habis-habis ya. Kenapa kulitnya nggak habis-habis? Kebakar baru lagi, kebakar baru lagi. Kulit itu begitu terus berganti. Supaya apa? Merasakan adabnya ya. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa nomor 56 ayat 56 ya. Surat An-Nisa surat keempat ayat 56. Apa kata Allah?
Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naro kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adab innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya kata Allah ya, sesungguhnya orang-orang kafir, orang yang mengingkari ayat-ayat kami, akan kami masukkan mereka ini ke dalam anar, ke dalam api ya. Api termasuk sakor. Kulama nadijat juluduhum, kulama tatkala nadijat terbakar habis juluduhum, kulit-kulit mereka ini, badalnahum kami jadikan lagi kulit yang baru ya. Begitu habis kulit itu ganti lagi kulit yang baru. Lawahatulil bashar, terus menerus api itu membakar kulit mereka ya. Kami ganti, habis ganti kulit baru, habis ganti kulit baru, kulit yang lain yang baru. Supaya apa? Liyadukul adab, kata Allah, supaya merasakan adab. Kulit inilah yang merasakan adab ya. Sakitnya itu di kulit ya, sampai menembus ke tulang ya. Yang merasakannya kulit. Kalau kulit habis, hilang rasa itu, sehingga Allah mengganti kulit yang baru. Jadi di kulit rahasia sakit ya, merasakan sakit, merasa tekanan, merasa pedih ya, nyeri, itu di kulit ya. Gak percaya cubit aja kulit tuh, cubit atau gores ya. Gores, gak percaya tuh sayat sikit kasih asam, nah kerasa itu sakitnya di kulit ya. Tapi kalau kulit hilang rasanya. Ada apa di kulit tuh ya, sehingga Allah mengganti terus ya. Kalau sudah disiksa, terbakar, habis kulit itu ganti yang baru, habis ganti yang baru. Lawahatulil bashar badalnahum ya, badalnahum juludan ghairaha, kami ganti kulit mereka itu yang baru. Begitu kulama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha, begitu habis terbakar kulit itu, kami ganti kulit yang baru. Liyadukul adab ya. Kami ganti kulit yang baru supaya merasakan adab. Ada apa di kulit itu? Mari kita lihat kulitnya. Kulit ini secara anatomi ya, ilmu kedokteran anatomi, kulit ini terdiri dari dua lapis, dermis dan epidermis. Epidermis ini yang paling atas nih, paling atas ini epidermis. Epidermis ini berisi epitelium ya, epitelium ini ada berapa lapis ya. Yang paling luar nih dia lebih apalagi kalau di telapak tangan dan telapak kaki, dia lebih stratum corneum ya, dia lebih tebal gitu, lebih tahan terhadap ini makanya tangan, telapak tangan, telapak kaki dia lebih tebal ya. Itu di epidermis. Kemudian di bawah epidermis ada dermis ya. Ada dua lapis, epidermis dan dermis. Nah rahasianya tuh di dermis, di bawah epidermis, di bawah epitelium itu. Nah di bawah stratum basalium itu, stratum basalium, epitelium yang paling bawah itu, di bawahnya itulah rahasia Allah ya. Di situ Allah mengumpulkan ujung-ujung saraf ya. Ada ujung-ujung saraf, ada reseptor juga di situ, semua di situ, di dermis itu ya. Nah di dermis ini ada ujung-ujung saraf, itulah yang merasakan sakit ya. Di dermis kulit inilah yang merasakan sakitnya, panasnya, nyerinya, tekanan, dan segala macam bentuk yang bisa dirasa oleh kulit. Di situ semua ada. Jadi begitu dibakar oleh sakor, api anar tuh, begitu dibakar terus menerus, habis ganti lagi yang baru. Kulama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha ya. Begitu habis kami ganti yang baru. Itulah dermis itu ya. Di dermis itulah banyak ujung-ujung saraf yang bisa merasakan sakitnya api anar, api sakor ya. Jadi ada ujung-ujung saraf yang bebas di sana, yang mendeteksi rasa sakit atau nyeri, kemudian merasakan perubahan temperatur. Bayangkan api sakor itu temperaturnya sangat-sangat tinggi ya, wallah alam berapa derajat Celcius ya. Di situ ada reseptor sensori ya, reseptor sensor ya, di kulit yang merespon terhadap tekanan cahaya ya.
dan tekanan yang sangat dalam, temperatur ya. Semua terkumpul di dalam dermis ya. Naudzubillah min dzalik ya. Semoga Allah melindungi kita dari adab. Banyak-banyaklah kita beristighfar dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak dimasukkan dalam sakor. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.